Another sharing mengenai perjalanan hobi keyboard gue sebagai seorang newbie di hobi ini mengenai layout dari keyboard. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di Keep in Touch bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing mengenai keyboard dan juga setup related lainnya. Kali ini kita akan membahas hal yang lebih nyantai lagi. Kalau kemarin kita sempat bahas yang komparasi antara Rover dan K2 yang saya punya. Kali ini ada keyboard baru lagi, yaitu Neue N1 V3. Dan ini adalah pengalaman pertama saya menggunakan layout seperti ini di sebuah keyboard mechanical. Kalau sebelumnya yang saya punya itu TKL semua, kali ini mungkin 60 atau 65 ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini format 60 atau 65%. Kalau saya sendiri sebelumnya hanya menggunakan keyboard itu hanya untuk ngetik-ngetik biasa, jadi bukan untuk competitive gaming atau casual gaming, enggak. Saya gunakan ini banyaknya di kantor, jadi saya menggunakan keyboard ini untuk penggunaan office use ya, Excel, input Excel, lalu juga untuk input data di program, dan lain-lain. Jadi most partnya saya gunakan untuk mengetik yang kebutuhan untuk office. Dan disclaimer, saya masuk di rabbit hole ini melalui Keychron K2 V2 yang masih jadul ya punya saya. Mungkin sekarang sudah south facing, saya kurang update juga. Yang punya saya north facing, lalu juga non hot swappable juga. Dan ya that's it. Ya itu saya mulai dari situ. Dan sekarang saya mulai mencoba-coba beberapa keyboard baru lainnya. Biar gak panjang lebar, kita langsung bahas aja apa yang mau kita sampaikan di pengalaman kali ini. Oke, the beginning atau awalnya sekali saya menggunakan keyboard membran, ya keyboard Logitech yang biasa digunakan di office pada umumnya, ya dimana itu adalah keyboard full size, dan saya sangat terbantu dengan numpadnya di bagian kanan ini ya. Sejak saya berubah ke TKL keyboard dari Keychron, itu membuat saya harus beradaptasi lagi karena saya terbiasa menggunakan atau menginput angka menggunakan numpad karena jauh lebih cepat dan jauh lebih efisien menurut saya. Tapi sekarang saya harus menggunakan satu-satu di bagian atas seperti ini, dan itu PR banget pada saat saya menggunakan Keychron pertama kali. Dimana semua fungsi-fungsi lainnya juga berjalan lancar-lancar aja, kecuali mungkin print screen yang nggak ada, saya harus mencari shortcutnya, tapi itu tidak masalah yang berarti lama-lama juga saya berhasil menyesuaikan dengan format TKL tersebut. Kenapa saya mengubah format office seperti itu menjadi keyboard mechanical yang TKL? Karena saya pengen setup di office saya itu lebih simple ya, lebih good looking, dan juga lebih keren aja. Dan saya ingin mencoba sesuatu yang baru untuk mendapatkan sensasi biar nggak bosen aja pada saat di kantor. Dan setup yang saya pilih waktu itu adalah setup minimalis ya, dengan warna black, jadi mono, warnanya black. Dan Keychron K2 memenuhi ekspektasi saya untuk sebuah setup yang minimalis dan juga black. Tahapan selanjutnya adalah penyesuaian. Memang bukan hal yang mudah untuk menyesuaikan kita menggunakan keyboard membran ya, full size, dimana kita juga harus menyesuaikan dengan format TKL yang tidak ada print screen dan juga tidak ada tombol numpadnya, serta juga dia lebih ribut. Karena memang keyboard mechanical ini lebih berisik jika dibandingkan keyboard membran yang memang cukup silent suaranya. Memang masalah utama ada dua hal tadi yang saya sampaikan, yaitu screenshot. Awal-awal saya kebingungan sekali untuk fungsi screenshot ini karena biasanya saya hanya print screen satu tombol kirim, baik itu via WhatsApp ataupun via email, yaitu gampang banget. Kalau memang seperti ini saya harus mencari shortcutnya, tapi sudah ketemu dan itu bukan big deal lagi. Yang kedua adalah fungsi numpad yang memang saya harus gantikan dengan fungsi yang di atas ini, dan itu akan mempengaruhi kecepatan saya untuk menginput data. Tapi lama-kelamaan bisalah disesuaikan. Hal lain yang mungkin kelewatan yaitu fungsi wireless, di mana fungsi wireless di keyboard membran kan tentu tidak ada karena dia menggunakan kabel. Sedangkan fungsi wireless kadang-kadang di Keychron K2 itu ada interference. Jadi itu kadang-kadang bisa putus, atau saya input satu format, satu legend gitu, satu key gitu, bisa masuknya key yang double-double. Jadi itu sometimes mengganggu bagi saya. Tapi karena mulai terbiasa menikmati keyboard mechanical yang saya punya, jadi ya enjoy aja lama-kelamaan. Tahap selanjutnya adalah tahap kekilafan. Oke, tahap ini sebenarnya kalau kita bicara soal Keychron K2, saya sebenarnya puas-puas aja, nggak ada masalah yang berarti, sudah berusaha untuk beradaptasi juga, dan
sudah bisa dikategorikan comfort zone, tapi karena saya lapar mata dan ingin mencoba lebih jauh mengenai keyboard mechanical, akhirnya saya kilaf mengenai Rover 84 yang Lightyear ini. Jadi pas saya mau kilaf itu, Press Play lagi rilis keyboard terbaru mereka, yaitu Rover 84 V4 Lightyear, dan pas banget. Wah, ini rasanya cocok ini. Langsung gas aja beli, dan pas sampai saya mind blowing bahwa keyboard 84 Rover 84 Lightyear ini ternyata jauh lebih baik dibandingkan Keychron K2 saya. Oke, 3 hal yang mungkin saya bisa mention dari Rover 84 jika dibandingkan dengan K2, yaitu build-nya beda banget, build solid banget di Rover 84 Lightyear itu. Lalu bicara soal konektivitas wirelessnya juga jalan tol banget, gak ada masalah interference sama sekali, lancar-lancar pakai banget. Dan juga feel-nya beda banget, dimana Keychron K2 itu menggunakan Gateron, dimana Rover 84 itu menggunakan QuarkMate, dan itu beda banget feel-nya. Dan saya merasa puas banget dengan Rover 84 Lightyear. Dari situ saya mendapatkan pencerahan, wah ini mantep banget ya. Jadi memang harus bisa dieksplor lebih jauh karena memang ada hal-hal yang cukup mencolok di situ. Dan saya sangat tertarik untuk mencoba lebih dalam. Dan saran dari saya, kalau kalian sudah comfort zone, mending gak usah ngulik-ngulik lebih jauh karena kalian akan terseret lebih dalam ke dalam rabbit hole ini dan menghabiskan banyak duit. Oke, part selanjutnya yaitu kilaf lagi. Jadi kemarin saya sempat kilaf lagi dengan Neue N1 V3. N1 V3 ini yang memiliki ukuran mungkin 60 atau 65%. Kalau kalian bisa tahu, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Ini 60 atau 65%. Tapi ini lebih jelas, lebih kecil dari TKL sih. Dan kebetulan saya dapat keyboard satu ini adalah keyboard second dan harganya cukup miring. Jadi membuat saya tertarik untuk meminang keyboard satu ini. Dan juga dia wireless. Memang saya lebih prefer keyboard yang wireless karena menggunakan office use. Saya memang lebih cari yang clean look, gak pakai kabel-kabel karena kabel saya juga sudah cukup banyak. Ya kita bilang office use ya, bukan untuk setup pribadi. Jadi memang ya kabelnya cukup mengganggu bagi saya. Jadi ya memang saya mainnya ke wireless sih. Kenapa saya tertarik membeli keyboard satu ini? Yang pertama karena layoutnya berbeda dari keyboard TKL yang saya punya. Yang kedua, dia sama-sama menggunakan Gateron Brown. Dimana Gateron Brown itu juga sama digunakan di keyboard Keychron K2 V2 saya. Jadi sama untuk switch-nya di keyboard satu ini dan di keyboard dari Keychron K2 V2 saya. Jadi saya penasaran nyobain, apa sih bedanya kalau switch-nya sama? Apakah beda feel-nya atau beda suaranya atau bagaimana? Itu yang menyebabkan kepo saya ini berujung pada purchase atau pembelian. Nah, kalau dari segi suara sendiri memang mereka sama-sama Gateron Brown, tapi suara di Keychron K2 somehow menurut saya lebih crispy jika dibandingkan dengan suara dari Neue N1 V3 yang menurut saya lebih kalem, lebih muted jika dibandingkan Keychron K2 V2. Walaupun Neue N1 V3 ini belum sekalem, sesmooth, secreamy suara dari Rover 84 Lightyear ya. But not a bad deal menurut saya karena saya dapatnya juga cukup murmer ya harganya. Jadi ya not a bad deal buat saya untuk mencoba-coba, untuk ngulik-ngulik juga, untuk belajar-belajar juga mengenai dunia keyboard mechanical. Hal selanjutnya yaitu preferensi. Menyimpulkan dari yang sebelumnya, preferensi saya karena keyboard kecil ini too much information dalam satu key ya. Jadi ada legendnya ini cukup ribet dilihatnya juga. Jadi memang saya lebih prefer yang TKL aja karena informationnya lebih pas aja menurut saya. Dan juga lebih minimalistic look dibandingkan yang full size. Dan sweet spot bagi saya untuk keyboard mechanical yang saya gunakan adalah TKL. Untuk sementara waktu, saya nggak tahu karena selera saya mungkin bisa berubah-ubah juga ke depannya. Kenapa saya memilih TKL? Karena somehow terasa lebih luas aja, lebih lega aja rasanya. Walaupun terdapat beberapa key yang memang saya nggak pernah pencet sama sekali selama menggunakan keyboard tersebut. Mungkin kalau kalian ada yang suka dengan format keyboard seperti ini, layout seperti ini, 60-65%, mungkin kalian bisa sharing kenapa kalian suka dengan keyboard seperti ini. Mungkin untuk gaming, mungkin oke banget ya, tapi kalau untuk office use, saya masih menggunakan beberapa fungsi-fungsi di atas juga, dan walaupun mungkin ada yang nggak terlalu berguna banget sih untuk fungsi-fungsinya. Tapi ya, itu preferensi saya. Mungkin kalian bisa sharing kenapa kalian suka dengan 60-65%, bisa menjadi masukan buat saya juga yang masih masuk di hobi satu ini. Mungkin sekian dulu pengalaman saya mengenai keyboard mechanical kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya.
Dan bisa tulis di kolom komentar ya, mungkin alasan kalian masuk ke hobi satu ini kenapa sih? Mungkin saya bisa tahu juga, oh mungkin untuk peripheral gaming kalian menjadi lebih baik, respon time kalian menjadi lebih baik, atau apa-apa, ya mungkin kalian bisa share juga di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini, saya Sebastian dari Keep in Touch, pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.